Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nabirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim hujan telah tiba. Sebagaimana kehadiran hujan, turunnya hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, menyuburkan tanaman yang layu dan menyuburkan tanah yang gersang. Begitu juga hati kita, jiwa kita butuh kepada siraman ilmu yang bermanfaat, siraman rohani dari Al-Quran dan Sunnah yang bisa menyuburkan hati kita, yang bisa melembutkan hati kita, yang itu jauh lebih penting daripada badan kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama jauh lebih penting daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Karena setiap aktivitas kita dalam hidup ini semuanya butuh ilmu. Kita makan butuh ilmu, kita tidur butuh ilmu, kita sholat butuh ilmu, kita berumah tangga butuh ilmu, jual beli butuh ilmu. Setiap gerak langkah kita butuh kepada ilmu agama yang bisa memandu kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid yang berbarakah ini adalah salah satu langkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kita semuanya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa siapa yang dimudahkan untuk menghadiri taman-taman surga dunia, berarti itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kakinya menuju surga yang sesungguhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam yang berbarakah ini insyaallah taala, pada serial kajian tentang tauhid, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dengan judul menggapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini tentang adanya wali dan adanya karamah. Mereka mencintai, memuliakan dan menghormati wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membenci, mereka tidak merendahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga tidak berlebih-lebihan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengangkat derajat wali Allah Subhanahu wa taala di atas kedudukan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya, siapa sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kita
ya terhadap wali-wali Allah. Apa kriteria mereka? Apa tanda-tanda mereka? Dan bagaimana cara kita untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita kupas pada kesempatan malam ini. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Sebagian orang menganggap orang gila jadi wali. Banyak orang menganggap wali itu yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, ya, yang dibacok nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Benarkah wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Atau ada kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mencintai wali Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu simpul iman yang terkuat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah ya mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memusuhi wali-wali Allah berarti kita termasuk bagian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menyakiti wali-walinya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Lah kalau Allah sudah mengumumkan perang kepadanya, siapa yang bisa menang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan ada yang bisa menang. Oleh karenanya, kita semuanya harus menjaga hati kita, menjaga lisan kita, mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan tidak mencela dan merendahkan mereka. Kewajiban kita mendoakan kebaikan untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah SWT, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan." Para nabi, para sahabat, dan para nabi, para sahabat termasuk wali-wali Allah, sebagaimana nanti akan kita bahas. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman, kedengkian kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka harus kita bersihkan diri kita ini, jiwa kita, hati kita. Jangan sampai ada kedengkian, kedongkolan, permusuhan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama, yang paling mulia? Apa jawaban Nabi? Kullu mahmumil qalbi sadukul lisan. Yaitu orang yang bersih hatinya dan jujur ucapannya. Ini orang yang paling mulia. Ya, orang yang bersih hatinya. Dia memiliki hati yang bersih. Maksudnya memiliki hati yang bersih, tidak ada kedengkian, enggak ada permusuhan, enggak ada kesombongan, gak ada iri hati di dalam dirinya. Dia bersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia dunia akhirat orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Nah, ini penting, Mbak, kita bersihkan hati kita ini. Ya. Lebih penting daripada kita membersihkan badan kita. Lebih penting daripada kita membersihkan baju kita. Lebih penting daripada kita membersihkan
rumah kita. Biasanya orang itu kan lebih peduli kebersihan zahir daripada kebersihan batin. Bajunya kotor, langsung di laundry, dicuci. Ya, rumahnya kotor, disapu. Ya, mobilnya kotor, langsung dicuci. Badannya kotor, langsung mandi. Tapi hatinya kotor. Banyak yang tidak menyadari. Banyak yang enggak peduli. Makanya kita harus membersihkan hati ini, penting sekali. Ya. Karena hati kalau sudah bersih, dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuh pada kebaikan. Ya, dia akan memerintahkan mata melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga untuk mendengarkan yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, kalau hatinya rusak, maka dia akan memerintah anggota tubuh melakukan hal-hal yang jelek. Makanya sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, ya, al-qalbu kal malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu bagaikan raja, sedangkan anggota tubuh lainnya bagaikan prajuritnya. Prajurit tergantung perintah raja. Ya, nah, insyaallah taala kita akan bahas tentang masalah menggapai derajat wali ini dalam beberapa poin. Yang pertama, siapa sih wali Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Definisi, pengertian wali itu apa? Jangan sampai kita salah. Wali secara harfiah, secara bahasa itu artinya dekat. Ya, orang yang dekat, orang yang dicinta, itu namanya wali. Makanya misalkan bapak itu wali nikah bagi putrinya, karena dia yang paling dekat. Dia yang paling cinta kepada anaknya. Ya. Nah, wali secara bahasa berarti orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi wali Allah. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini dikutip, disarikan, diambil dari surat Yunus ayat 62 dan 63. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka bukan orang-orang yang sedih. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu Yunus ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini namanya kalau dalam ilmu tafsir, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu cara memahaminya, ya, satu, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Tiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat dan tabi'in. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ada 4 metode, ya. Dan ini adalah metode yang paling tinggi. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak sedih. Terus Allah jelaskan sendiri. Dan yang paling ngerti tentang maksud Al-Quran adalah Allah. Ya, makanya tidak ada definisi yang lebih bagus daripada definisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang paling faham tentang Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Bertakwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian masuk dalam kategori wali nomor 1 tentu para nabi. Karena para nabi adalah orang yang paling beriman dan bertakwa. Masuk di antara mereka adalah para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori wali-wali Allah para ulama. Makanya kata Imam Syafi'i, "Illam yakunil ulama'u awliya Allah fala adri manhum." Kalau para ulama bukan wali-wali Allah, saya enggak tahu siapa lagi mereka. Siapa yang dimaksud wali Allah? Kalau ulama enggak masuk. Intinya, setiap yang beriman dan bertakwa berarti dia adalah wali Allah. Dengan demikian, berarti wali Allah itu enggak terbatas, Pak. Enggak terbatas cuman misalkan 9, wali songo, enggak. Pokoknya setiap orang yang beriman dan bertakwa berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Asalkan memenuhi kriterianya. Ya, yaitu beriman dan bertakwa. Dan seorang tidak disebut wali Allah sampai memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia berusaha ikhlas dalam ibadah. Ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam ibadahnya dia senantiasa mencontoh dan menadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 hal ini merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah. Ya, maka seorang tidak disebut sebagai wali sampai dia ikhlas dalam ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka kriteria wali Allah Subhanahu wa taala, 1, orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Yang kedua adalah bertakwa. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terutama mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Ya, yang wajib dulu. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Kalau ada yang ngaku wali tapi enggak salat, berarti bukan wali Allah itu, Pak. Ya, ngakunya wali misalkan, atau orang-orang bilang wali tapi enggak tahu sembahyang. Ya, pas ditanya, "Kok enggak pernah nongol di masjid?" Nah, aku salatin nang Ka'bah terus. Ka'bah sing teko karo aku. Ya. Nah, iki berarti mbujuke iki, Pak. Ini bukan wali Allah. Ini wali syaitan. Ini wali syaitan. Maka kita tidak boleh gampang tertipu. Ya. Taib. Dan wali-wali Allah memiliki keutamaan. Keutamaan mereka pertama tadi seperti dalam surat Yunus ayat 62-63, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih yang menyelimuti mereka. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, bergantungnya kepada Allah SWT. Sehingga hidupnya aman, nyaman, bahagia, tentram. Karena bergantung sama Allah SWT. Enggak takut sama selain Allah SWT. Ya, enggak ada sedih, galau, stres, apalagi bunuh diri, enggak ada. Ya, dalam kamus wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada mereka. Nah, kalau Allah sudah cinta, maka konsekuensinya ya, selanjutnya adalah Allah akan kabulkan doa-doa mereka. Kalau mereka doa, doanya mustajab. Allah akan penuhi permintaan mereka. Kalau mereka minta apa, akan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan melindungi mereka dari segala bahaya. Karena Allah sudah cinta. Sebagaimana dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi
Nabi meriwayatkan dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Jadi yang berfirman adalah Allah SWT. Cuma hadis, bukan Quran. Beda antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau Al-Quran pasti sahih. Kalau hadis qudsi bisa sahih, bisa tidak. Kalau hadis qudsi ini, karena ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, para nabi, para sahabat, para ulama, maka aku menyatakan perang kepadanya. Hanya jangan macam-macam menghina para nabi, ya, menghina para sahabat, menghina para ulama, berarti Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menang kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan ada yang bisa menang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Ya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi wali-wali Allah itu apa? Mereka melaksanakan yang wajib-wajib. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ya, yang wajib-wajib. Ya, ini yang paling utama. Tuh. Kalau kita ingin menjadi wali-wali Allah, jangan lupakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kalau yang wajib sudah kita laksanakan, kita sempurnakan dengan mengamalkan yang perkara-perkara sunnah. Wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Berarti wali Allah itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik yang wajib, kemudian dia sempurnakan dengan mengamalkan yang sunnah. Kalau ada yang mengaku wali Allah, tapi sholat ya ditinggalkan, puasa Ramadan gak puasa, ya sukanya malah maksiat, sukanya malah ya melakukan kesyirikan, kebid'ahan, pastikan bahwa itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali setan. Ya, harus dibedakan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Kalau wali Allah berarti dia melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kalau wali setan sukanya syirik, doyan bid'ah, doyan maksiat. Ya, walaupun dia memiliki keluar biasaan, itu bukan wali Allah. Nah, salah satu keistimewaan wali Allah tadi apa? Allah akan cinta kepadanya. Kalau sudah cinta, ya, la in sya'alani la u'tiyannah. Kalau dia minta kepadaku, saya akan beri. Wala in ista'adzani la u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, saya akan lindungi dia. Dijaga sama Allah. Nah, kalau sudah dijaga sama Allah, nggak akan ada yang bisa apa? Membahayakannya. Walaupun semua makhluk bersatu padu untuk membahayakan dia, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindunginya, menjaganya, nggak akan ada yang bisa. Lihat ya orang-orang kafir dahulu, mereka berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah yang menjaga Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa. Padahal ada yang sudah berusaha meracuni Nabi Muhammad, ada yang berusaha geruduk Nabi Muhammad di rumahnya, ya mau dibunuh. Ya, ada yang orang-orang Yahudi sudah masang besi ya untuk mau dilempar kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dijaga sama Allah. Itu karena dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi wali-wali Allah ada syarat-syaratnya.
Nah ini, kalau nggak terpenuhi syarat-syarat ini berarti dia bukan wali Allah. Yang pertama, berakal. Berakal, Pak. Kalau ada orang gila, berarti dia bukan wali Allah. Nah, sekarang aneh, ada istilah namanya wali majdub. Wali majdub itu orang gila, tapi dianggap apa? Wali. Wali mek katokan tok karo ngerokok. Ya. Sing parah lagi banyak yang nanya sama dia. Nanya gini, nanya itu salim, ya cium tangan. Sing parah meneh ono sing tekon nomor togel bisa. Nah, ya, dianggap dia adalah apa? Wali majdub katanya. Nah, ini tentu ya enggak tahu yang gila yang mana. Baik, yang kedua adalah baligh. Adapun anak kecil belum dinamakan wali Allah karena dia belum mukallaf. Belum dicatat. Belum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa. Ya, makanya kalau ada anak kecil dianggap wali Allah, berarti ini ada yang enggak beres. Ya, kayak dulu masih ingat ya. Ponari si anak ajaib katanya yang punya apa? Batu ajaib. Nah, batu ajaib yang bisa katanya batunya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekarang udah kadaluarsa. Yang ketiga, ya syarat yang ketiga wali Allah itu harus berilmu tentang agama Islam. Kalau dia nggak punya ilmu tentang agama Islam, jahil, bodoh tentang agama Islam, ya nggak pernah belajar tentang agama Islam, berarti dia bukan wali Allah SWT. Karena bagaimana dia beriman dan bertakwa kalau nggak punya ilmu? Tidak mungkin orang itu beriman dan bertakwa tanpa ilmu. Gak mungkin. Gak mungkin orang itu saleh dan salihah tanpa ilmu. Ya. Syarat utamanya adalah ilmu. Gimana? Bertakwa itu kan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari mana kita tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah kalau gak punya ilmu? Gak bisa kita membedakan. Ya. Nah. Yang keempat, perbuatannya selaras dengan Al-Quran dan hadis. Bukan malah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita syahsan yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu mustadrajun bid'i." Kata Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan di atas air, tapi dia enggak berpegang dengan Al-Quran dan hadis, berarti dia adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wali Allah itu, Pak. Kadang ada yang Masya Allah, mungkin dia bisa terbang, mungkin dia kebal, ya. Kayak siapa dulu ya yang pernah ada itu, bahkan di TV itu malahan, ya, yang rambut yang gimbal, yang kadang bawa burung hantu kemana-mana, dilindas mobil nggak mati, ya, bisa makan, ya, paku dan sebagainya, ya. Kalau dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti ini bukan wali, ya, ini sihir. Ini adalah sihir. Dia berkolaborasi dengan setan, ya. Nah ini, hanya kita nggak boleh tertipu. Wow, hebat ini. Bisa terbang. Hebat ini. Bisa makan apa? Kaca. Bisa makan paku. Wah, hebat ini. Bisa jalan di atas air. Tidak semua yang menampakkan keanehan dan kedikdayaan berarti dia adalah wali Allah. Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi di akhir zaman itu bisa nyuruh langit turunkan hujan, Pak. Ya, nyuruh langit. Nurunkan apa? Hujan beneran. Nyuruh sawah kering beneran. Ya. Nyuruh danau kering beneran. Ya, ada yang sudah mati dihidupkan lagi. Itu Dajjal. Ya, tapi apakah berarti Dajjal adalah wali Allah? Tidak. Ya, dia adalah kafir. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah setiap salat. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal.
Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Dajjal. Yang kelima adalah akhlaknya baik. Kalau dia akhlaknya buruk, ya, nah, dari akhlaknya saja sudah kelihatan, ya. Misalkan cabul, misalkan, nah, ini berarti sudah bukan wali Allah itu, Pak. Sekak tepak ya. Ya, dukun-dukun kadang, wah dukun cabul misalkan. Nah, ini bukan wali Allah SWT. Ini wali setan. Ini wali setan karena akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Islam. Ya. Kemudian dia takut kepada Allah, sayang kepada makhluk, tawadhu, zuhud dengan dunia, bukan orang yang tergila-gila mengejar dunia. Jika tanda-tanda ini ada pada seseorang, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kewalian bukan dilihat dari tampang. Kewalian bukan dilihat dari gaya, casing, ya, tapi wali dilihat dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba, terutama sholat. Ya, kalau sholatnya aja nggak pernah kelihatan di masjid, ya, berarti dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kalau ada yang ngaku wali tapi nggak pernah sholat di masjid, jelas ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui juga ya bahwa sikap kita kepada wali-wali Allah adalah mencintai mereka. Kita wajib mencintai wali-wali Allah, baik itu para nabi, baik itu para sahabat, para ulama. Kita wajib mencintai apa? Mereka. Tidak boleh bagi kita membenci mereka. Ya, haram. Karena itu akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan itu termasuk dosa besar. Seperti yang dilakukan musuh-musuh Islam, di mana mereka membenci Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang melaknat para sahabat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah yang suka mencela para ulama dan orang-orang soleh. Maka ini perbuatan dosa besar. Kita nggak boleh mencela para ulama, nggak boleh mencela para sahabat, nggak boleh mencela para nabi, karena mereka adalah wali-wali Allah SWT. Jangankan mencelah nabi, jangankan mencelah sahabat, jangankan mencelah ulama, jangankan mencelah seorang muslim. Dalam agama kita, mencela binatang aja nggak boleh. Mencela binatang itu Pak, nggak boleh. Nabi bersabda dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, la tasubbud dik fa innahu yukidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam. Ayam kan hewan ya. Nggak boleh dicela sama Nabi SAW. Ayam jago. Karena dia membangunkan kalian untuk sholat. Itu ketika dia apa? Berkokok. Ya itu membangunkan tuh Pak. Ya. Sering ayamnya lebih bangun duluan daripada orangnya. Ini alarm. Kalau dia sudah berkokok, ya tandanya sudah subuh. Ya. Nah, maka jangan kalah sama ayam. Ya, jangan kalah sama ayam. Bayangkan, kita menghina ayam saja nggak boleh dalam agama Islam itu. Apalagi menghina ya sesama muslim. Apalagi jika yang kita hina memiliki kedudukan yang tinggi. Seperti para nabi, para sahabat, para ulama. Dan ketahuilah, ketika ada seorang yang mencela nabi, mencela para sahabat, mencela ulama, pada dasarnya bukan menghancurkan wali-wali Allah, bukan menghancurkan nabi, para sahabat dan ulama, tetapi sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Ibarat kata, orang yang mencela ulama, mencela sahabat, mencela nabi itu kayak orang nabrak gunung. Ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Seorang penyair mengatakan, wahai orang yang ingin nabrak gunung,
yang kuat. Sayangilah kepalamu. Jangan sayang sama gunungnya. Orang yang mencela ulama, mencela sahabat, mencela nabi, sayangi kepalamu. Enggak usah sayang sama gunung. Karena yang hancur siapa? Ya, kepalanya kita. Jangankan kita. Orang pesawat aja kalau nabrak gunung, pesawatnya hancur kok. Apalagi kepala kita. Ya, pasti akan lebih hancur. Baik. Jadi kita wajib mencintai para wali-wali Allah SWT. Tapi ingat, kecintaan kita kepada wali-wali Allah tidak boleh sampai berlebihan. Makanya jangan hulu kepada wali. Hulu itu artinya berlebih-lebihan. Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Enggak boleh kita berlebih-lebihan. Iyyakum wal huluwa fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Nabi SAW bersabda, waspadalah kalian dari hulu, berlebih-lebihan, ya, dalam agama. Karena sikap hulu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kayak kita walaupun mencintai Nabi, mencintai sahabat, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, tapi nggak boleh berlebihan. Contoh berlebihan itu, satu, menganggap bahwa wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini seperti keyakinan orang-orang sufi. Mereka meyakini bahwasanya wali itu derajatnya lebih tinggi ketimbang nabi. Alasan mereka, Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Ya. Nabi Khidir wali, Nabi Musa nabi. Ya. Sehingga berarti wali lebih tinggi daripada nabi. Dan ini, ya, seperti ucapan seorang tokoh sufi, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang dikafirkan oleh banyak ulama. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan nabi itu di alam barzah, di atasnya rasul tapi di bawahnya wali. Berarti nabi itu di bawahnya wali. Nah ini berarti wali lebih tinggi daripada nabi. Tentu ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahwa nabi lebih tinggi daripada wali. Ya, sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi dalam akidahnya, wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Kita tidak mengunggulkan seorang pun dari wali, ya, lebih tinggi daripada nabi. Wa naqul, dan kami mengatakan, nabiyyun wahid, satu nabi, afdalu min jami'il awliya, lebih utama dari seluruh wali. Karena nabi ini manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia wali tapi derajatnya paling tinggi, itu nabi. Ya, dia kalau nabi udah pasti beriman dan bertakwa. Udah pasti. Dia orang-orang khusus pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hulu, sikap hulu berlebih-lebihan kepada wali yang enggak boleh kita lakukan adalah memberikan sifat-sifat rububiyah kepada wali. Jadi mengatakan bahwasanya wali itu bisa tahu ilmu gaib. Wali itu bisa memberi manfaat, menolak madorot. Ya, bisa menyembuhkan, bisa menghindarkan kita dari bahaya, bisa memberi rizki kepada kita. Wah, ini syirik. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, seorang memberikan sifat-sifat rububiyah kepada selain Allah. Karena itu khusus bagi Allah. Ya, yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Yang memberikan rizki hanya Allah. Yang memberikan anak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta pertolongan, berdoa hanya kepada Allah. Termasuk minta hujan. Kalau kita minta hujan, mintanya hanya kepada Allah.
Nggak boleh kepada selain Allah. Termasuk minta kepada langit, nggak boleh. Sekarang lagi viral tuh. Langit turunkan hujan sama petirnya. Ya, nah, aneh-aneh aja. Ini nggak boleh. Ini ucapan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan hujan bukan langit. Yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan dari langit. Ya, air yang suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bukan langit itu sendiri. Kalau langit makhluk, enggak boleh kita minta kepada langit untuk menurunkan hujan. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyerahkan ibadah kepada mereka. Ini enggak boleh. Termasuk sujud kepada wali. Nah, itu enggak boleh. Ya, sujud kepada wali enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Bahkan kata Nabi juga, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan saya boleh untuk menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sayangnya enggak boleh. Andaikan boleh, saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Maka kita enggak boleh, ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah kiai, walaupun dia adalah wali, ya, enggak boleh kita sujud, ya, kepada dia. Kemudian juga membangun kuburan mereka, menjadikannya sebagai tempat ibadah, ngalap berkah di kuburan mereka dan sebagainya. Dan ini termasuk hulu yang dilarang. Ya, sebagian orang berlebih-lebihan di kuburan wali, ya, sampai nisannya diciumin, diusap-usap. Di sebagian tempat ada yang nisan kuburannya sampai ambruk, Pak. Gara-gara orang rebutan, yang ziarah itu rebutan nyium, rebutan ngusap. Siapa yang menganggap bahwasanya mencium dan mengusap-ngusap nisan kuburan bisa membawa keberkahan, berarti dia adalah orang yang tidak ngerti tentang agama. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwa sesuatu ini mendatangkan berkah kecuali kalau ada dalilnya. Ya, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Ya, baik. Di antara sikap hulu juga membuat cerita-cerita fiktif. Ya, membuat cerita-cerita fiktif. Ngarang-ngarang. Oh, kemarin ada yang tetangga saya misalkan sakit, udah dibawa kemana-mana. Ya, dokter kemana-mana semuanya angkat tangan. Nah, ya, akhirnya ada yang nyaranin ke kuburan wali fulan. Ya, akhirnya langsung sembuh apa langsung mati. Langsung sembuh misalkan. Bikin cerita-cerita konyol, cerita-cerita fiktif, ya, maka ini tidak diperkenankan, ya. Kadang-kadang itu hanya sekedar untuk promosi, Pak. Kadang sebagian orang bikin cerita-cerita itu supaya apa? Ya, kuburannya wali tersebut laris. Laris biar banyak pengunjungnya. Nah, bahkan ada yang sampai berlebih-lebihan. Ada yang sampai pembimbingnya itu sampai mengatakan siapa yang ziarah ke kuburan wali, ya, maka pahalanya seperti haji. Tekondi. Hadisnya tekondi. Ya, dari mana? Ini berlebih-lebihan, berdusta akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan nanti kalau siapa yang ziarah ke kuburan wali di sana nanti dapat minum air suci. Air sucinya itu keutamaannya seperti Zam-Zam karena apa? Nyambung dengan sumur Zam-Zam. Nyambung tekon di. Orang Madinah sama Mekah aja nggak ada sambungannya. Nggak ada sambungannya, apalagi Indonesia. Adomen. Ya. Kadang-kadang sebagian orang kecerdasannya tumpul. Ya. Kalau sudah ya terjerumus di dalam jerat-jerat
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berlebih-lebihan, ya, buta, tuli, ya, dan gampang dibujuki. Nah, ini kita makanya kita butuh ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Supaya kita nggak gampang dibodohin dan nggak gampang ditipu orang. Kita kalau misalkan bepergian, terus kita itu ngerti, punya ilmu, nggak gampang dibujuki orang, Mbak. Tapi kalau sampean ya nggak punya ilmunya, apa maneng ketok bingung gitu, gampang ditipu orang, gampang. Ya, demikian juga kita dalam beragama. Dalam beragama kita harus memiliki apa? Ilmu supaya tidak gampang ditipu oleh orang. Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini kita tekankan bahwasanya ya, kita harus membedakan antara wali Allah dengan wali setan. Yang tadi sudah kita tekankan juga ya. Karena sekarang ini banyak ya, banyak orang tertipu. Disangkanya wali itu kalau sudah ya bisa terbang, bisa dibacok, bisa makan kaca, makan ya paku, nah itu baru wali. Ya, bisa ngilang, bisa apa? Ngilang, sholatnya di Mekah terus, padahal nak kamar gitu. Ngomongnya mungkin kamar ya, ono tulisannya Mekah ngono balik. Ya. Nah. Jadi kalau ditanya, mana kok enggak pernah salatnya anak Mekah? Padahal nak kamar ngumpet. Ya. Nah. Jadi ini harus dibedakan. Tidak semua orang yang memiliki keluar biasaan, kedikdayaan berarti dia adalah wali. Jadi bukan syarat wali itu memiliki hal-hal yang luar biasa. Bukan syarat. Tapi memang ada yang namanya karomah. Karomah itu artinya kadang sebagian wali-wali Allah diberi keluar biasaan. Tapi itu kebetulan saja. Nggak bisa dipelajari. Ada sebagian sahabat, Khalid bin Walid misalkan, minum racun, nggak mati. Ada. Ada juga pasukan Mughirah bin Syu'bah dulu dikejar-kejar musuh. Dia bisa menyeberangi lautan dengan kudanya. Ada di antara tabi'in yang dibakar nggak mati. Ada. Itu namanya apa? Karomah. Asalkan dia beriman dan bertakwa, maka kita beriman bahwasanya bisa jadi wali Allah itu memiliki apa? Karomah. Tapi kalau orangnya nggak tahu sholat, ya, senengane turu nak ngene kuburan, ya, wis gondrong, nggak pernah mandi, ya, sukanya ke mbah dukun, ya, ke jin, ya, berarti pastikan itu berarti bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kata seorang penyair, ya, idza ra'aita syahsun yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududis syar'i fa innahu mustadrajun bid'i. Bila kau lihat ada yang bisa terbang dan berjalan di atas lautan, tapi dia tidak mentaati undang-undang syariat, nggak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah yang manja, disesatkan oleh Allah, dibiarkan dia tersesat. Taib. Pembahasan terakhir adalah bagaimana kiat-kiat agar kita menggapai derajat wali Allah SWT. Tentu kita pengen semuanya untuk menjadi bagian dari wali Allah SWT. Karena wali tadi adalah setiap yang beriman dan bertakwa. Tentu kita pengen untuk menjadi bagian dari wali-wali Allah yang disayang sama Allah, dikabulkan doa-doa kita, dipenuhi permintaan-permintaan kita. Terus gimana caranya? Mungkinkah kita bisa menjadi wali Allah? Mungkin. Karena wali Allah itu kan setiap yang beriman dan bertakwa, kita bisa. Kalau menjadi nabi nggak mungkin, Mbak. Ya, makanya nggak boleh seorang itu berdoa, ya Allah jadikan saya nabi, nggak boleh. Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau dia berusaha untuk menjadi wali Allah, mungkin atau tidak? Mungkin.
Bisa kita usaha menjadi wali Allah SWT, bisa. Karena wali Allah itu adalah setiap yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi wali Allah SWT? Satu, kita harus bersemangat, berusaha untuk mengejar derajat wali Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana kita bisa beriman, bagaimana kita bisa bertakwa, ya. Kita harus semangat. Semangat menguatkan tauhid kita, iman kita. Semangat belajar ilmu agama, menghindari dosa-dosa. Harus semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kunci sukses itu ada dua. Yang pertama semangat, yang kedua doa. Kalau kita mau sukses, kerjakan dua hal ini. Semangat dan doa. Minta pertolongan sama Allah SWT. Mau sukses apapun. Mau sukses dalam bisnis, harus semangat. Malas-malas ya, mimpi. Ya. Mau sukses dalam ujian misalkan, harus semangat, persiapan. Terus jangan lupa doa. Karena yang memberikan kesuksesan bukan hanya diri kita. Jangan hanya menggantungkan pada kehebatan kita. Ya, tapi gantungkan kepada Allah SWT. Kadang orang mungkin cerdas, sudah berusaha, tapi nggak diberi kemudahan sama Allah, ya nggak bisa. Ya, intinya kita harus apa? Bersemangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, agar kita bisa menggapai derajat wali Allah, maka kita harus mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para nabi, mencintai para sahabat-sahabat nabi, mencintai istri-istri nabi, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena siapa yang mencintai ya seseorang, dia akan dikumpulkan bersama mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ulama, nanti dikumpulkan sama mereka di surga. Makanya Pak, jangan salah idola. Ini penting nih, dicatat baik-baik. Jangan salah idola. Karena kalau kita salah idola, nanti kita akan dikumpulkan bersama idola kita. Kalau yang kita idolakan Nabi, para sahabat, oh bagus, nanti dikumpulkan sama Nabi dan para sahabat. Di mana mereka tempatnya? Di surga. Tapi kalau yang diidolakan orang-orang kafir, naudzubillah, nanti kumpulnya sama orang-orang kafir. Nah sekarang kan sebagian umat Islam kadang-kadang salah idola. Sing diidolakan orang-orang kafir, penyanyi, pemain bola, ya, artis. Ya, kadang-kadang sampai nak ngone mana kaose ono tulisane malah Ronaldo, Messi. Kadang pas salat lho tinggo pisan. Akhirnya dipoco karo ya sing mburi. Ronaldo rek wis masuk Islam iki kaya. Ya. Nah. Baik. Ya. Jadi kita harus mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah juga, hindari kalau kita lagi sholat, hindari pakai pakaian-pakaian yang ada tulisannya. Karena itu mengganggu kekhusyuan. Ya, kasihan yang belakang. Mau coba. Ya. Kadang ono tulisannya percuma ganteng. Ya, bojone siji. Nah, itu langsung wah, dipocok akhirnya, tersinggung. Langsung tersinggung. Wah, nyindir aku iki. Ya. Padahal enggak ganteng. Berarti enggak masuk. Baik, yang ketiga, cara kita agar menggapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu syar'i. Kita harus belajar ilmu agama. Enggak boleh bosan. Belajar ngaji ilmu agama. Karena ngaji ilmu agama itu enggak ada kata batas, ya, lulus sekolah berarti sudah selesai belajar ilmu agamanya. Enggak. Belajar ilmu agama itu sampai kapan? Sampai mati.
Kalau kita sudah mati, sudah selesai belajar ilmu agama. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu ibadah. Dan finish ibadah adalah kalau kita sudah mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Makanya kata Imam Ahmad, sampai kapan kita menuntut ilmu wahai Imam Ahmad? Ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Artinya kita terus belajar ilmu agama. Ya, walaupun kita mungkin sudah tua, ya, jangan sampai patah semangat kita. Ya, usia boleh tua, semangat harus tetap muda. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, agar kita bisa meraih derajat wali Allah SWT, cari teman yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena pengaruh teman ini luar biasa, Pak. Nabi bersabda, al-mar'u ya ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Banyak orang yang tadinya baik, soleh, ya, akhlaknya baik, jadi rusak kalau ketemu teman yang rusak. Tergantung temannya. Ya, temennya suka ke mbah dukun, ya nanti dikasih jimat. Kalau berteman sama orang-orang yang suka ngebom-ngebom, ya berarti nanti diajari ngerakit bom. Kalau bergaul, berteman dengan orang yang suka narkoba, ya nanti diiming-imingi, ya suruh nyicipi, mungkin malah diajak sebagai agen bandar narkoba. Tergantung temannya. Makanya karena orang itu hatinya lemah, tergantung dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang baik, nah kita ketularan baik. Lihat dia suka sedekah, kita jadi pengen niru. Dia suka sholat, ya kita pengen niru dia. Tapi kalau ya temannya rusak, ya nular. Kalau ada penyakit menular, maka akhlak, agama, ya itu juga bisa nular. Makanya kita cari teman-teman yang baik, ya termasuk teman di dunia maya. Ya sekarang kan zamannya media sosial, grup-grup, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, itu harus selektif. Enggak semuanya kita asal ada grup kita masuk, enggak. Kita timbang dulu. Ini saya masuk grupnya, grup ini apik apa enggak? Kalau grupnya bagus, memberi manfaat bagi kita, menambah iman kita, menambah ilmu agama kita, silahkan. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, malah justru meracuni akidah kita, akhlak kita, mendingan keluar. Wajib. Daripada kita malah ketularan. Ya. Nah, yang terakhir, lakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap diri kita. Ya, apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa apa yang telah kita kerjakan. Ya. Seperti pedagang, kalau habis selesai dagang, ya dia akan introspeksi. Untung berapa? Kalau rugi berapa dan kenapa dia rugi? Akhirnya dia melakukan evaluasi. Kita pun demikian. Coba introspeksi diri kita. Ya, kita ini sudah melaksanakan perintah-perintah Allah belum? Sudah meninggalkan larangan-larangan Allah apa belum? Kalau kita sudah meninggalkan, alhamdulillah, pertahankan, tingkatkan. Tapi kalau belum, berarti mari kita segera benahi dan perbaiki sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semuanya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya pada malam yang berbarokah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal saleh yang diterima di sisimu. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.